Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama membaca dan merenungkan dari kitab Kolose, pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, yang sudah sampai kepadamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ada semua yang luar biasa, ada sebuah kerinduan yang sebetulnya saudara terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan inginkan, yaitu di situ dikatakan Injil berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Wow, saudara, haleluya, haleluya. Dan saya pastikan dan saya percaya kalau Injil berbuah dan berkembang di seluruh dunia, artinya haleluya, banyak orang yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu adalah isi hati daripada Raja kita tentunya. Haleluya. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, sebelum itu semuanya tercapai, sebelum semuanya itu terjadi, di sini dikatakan dimulai dari setiap pribadi kita. Untuk apa? Terlebih dahulu mendengar dan mengenal tentang kasih karunia Tuhan kita. Haleluya. Sebab kita harus tahu bahwa hari-hari ini arus dunia begitu kuat dan mau menyeret kita yang adalah umat, bahkan orang percaya sekalipun, untuk masuk ke dalam arus dunia tersebut, ke dalam tawaran-tawaran dunia yang begitu kesannya menggiurkan. Haleluya. Tetapi saya percaya sebagai kita warga kerajaan Tuhan yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, justru kita harus sebaliknya. Kita harus bisa bukan hanya tidak mengikuti arus, tapi kita bahkan bisa melawan arus tersebut, ya, sehingga membawa kita untuk semakin dekat kepada Raja kita. Nah, tentunya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita hidup dalam kasih karunia di dalam Raja kita tersebut, saya percaya bukannya arus dunia lagi, tapi arus kerajaan surga yang mengalir dalam hidup kita, dan kita akan mengalami surga di dalam apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Bahkan saya percaya Injil itu akan bisa tersebar, berbuah dan berkembang di seluruh dunia melalui hidup kita, yang kita akan ambil bagian melalui proyek pekerjaan Tuhan tersebut. Nah, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan tadi, dimulai dari mendengar dan mengenal. Saudara, kalau mendengar, saya percaya kita semua harus memberikan telinga untuk rajin mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Nah, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, jangan stop sampai di situ, tapi kita harus dikatakan mengenal. Kata mengenal di sini adalah epiginosko. Epiginosko artinya mengenal secara utuh, mengenal secara menyeluruh, mengetahui secara akurat, bahkan mengetahui dengan baik. Haleluya, haleluya. Artinya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pengenalan yang benar akan Kristus melalui Injil kerajaannya lah yang akan membuat kita bukan hanya berbuah, tetapi juga berkembang, sehingga kita akan membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaannya dan mengubahkan dunia ini. Dan kasih karunia Allah yang diberikan itu tentunya berasal dari kasihnya yang besar akan umat manusia, termasuk saudara dan saya. Kalau kita ingat ayat emas yang sering kali kita harus renungkan dan bahkan kita harus hafal, Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Nah, saya percaya kasih inilah yang akan mengubahkan dunia. Sumber kasih itu dari pribadi Kristus sendiri, karena Dia adalah kasih itu sendiri. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, bagian kita sebagai orang percaya
apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus percaya lebih dulu dengan sungguh kepada Dia. Dia adalah Tuhan, Raja, dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Dan hal yang kedua, jangan cuma sekedar percaya lip service, cuma ngomong di bibir. Haleluya. Tapi hal yang kedua, kita harus sebagai orang percaya, hiduplah di dalam Kristus melalui kebenaran firman-Nya. Kita mau taat akan seluruh apa yang menjadi isi hati yang ada dalam firman Tuhan tersebut. Yang boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita jauhi atau tidak kita lakukan. Dan saya percaya kalau kita hidup di dalam Kristus, saya percaya hidup kita akan berbuah dan akan berkembang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan, akan banyak jiwa-jiwa kita menangkan. Haleluya. Dan hal yang ketiga, dalam proses kehidupan kita dalam mengiring Tuhan tersebut, tentunya kita harus perlu diperlengkapi. Saudara dan saya harus mau dimuridkan, ya. Haleluya. Itu penting. Oleh sebab itu, di mana tempat yang paling ideal dimuridkan? Salah satunya rumah Tuhan, gereja Tuhan. Saudara harus mau tertanam di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Karena di situ saudara akan menemukan bapak-bapak gereja, bapak-bapak rohani, kakak-kakak rohani. Disitulah mereka akan menuntun saudara masuk ke dalam destiny Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, setelah kita diperlengkapi, bagian kita apa? Kita harus berani menyampaikan Injil kerajaan kepada setiap orang, apalagi kalau mereka orang-orang yang belum pernah mendengar siapa Tuhan Yesus itu. Haleluya. Beranilah bersaksi, beranilah memperkatakan bahwa Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kita semua. Haleluya. Dia ada untuk menebus kita semua. Dan saya percaya kasih yang bermula atau asalnya dari Kristus ini, bila kita terima, kita sadari akan menjadikan kita dan Dia melalui kasihnya itu mengubahkan dunia ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami para pendengar program ini. Kami yang saat ini kekurangan kasih, bahkan tidak pernah mengerti apa arti kasih. Hamba berdoa, biarlah kasih yang datang dari Tuhan dicurahkan atas setiap kami para pendengar. Sehingga hati kami terobati. Kami tidak merasa sendiri lagi. Bahkan kami tahu ada pribadi yang selalu mengasihi kami apapun kondisi kami dan mau menerima kami apa adanya. Dan satu hal, biarlah melalui kasih Tuhan yang kami terima, kami mau katakan bahwa Engkau satu-satunya pribadi yang menjadi juru selamat dan Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami terima dan kami mengaminkan semuanya. Haleluya. Amin.